Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Rosalin di channel Link Smart Open Teja. Mungkin ada yang tidak tahu apa artinya Open Teja. Open Teja itu adalah nama tempat kelahiran saya, yaitu di Bukateja. Sering diplesetkan jadi Open Teja gitu ya. Nah, sekarang saya ada di SMA Sion. Masih kebetulan ini adalah jam 3 siang ya, jam 3 siang kita sudah selesai untuk pembelajaran daring. Saya masih tetap berada di dalam ruangan di sini, yaitu di lab fisika. Sekarang saya akan membagikan trik-trik cepat untuk perbandingan trigonometri ya, perbandingan trigonometri khususnya untuk sudut-sudut istimewa. Ya, sudut-sudut istimewa yang kita tahu itu ada sudut 0 derajat, kemudian 30 derajat, lalu ada 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nanti akan ditambahkan lagi dengan sudut yang sering dipakai pada trigonometri itu adalah sudut 37 derajat dengan 53 derajat. Nah, sedangkan perbandingan trigonometri itu kan ada 6 ya, kalau nggak salah ya, betul ya 6 ya, yaitu ada perbandingan sinus, kemudian perbandingan kosinus, kemudian ada tangen, ada kotangen, ada kosekan, dan ada sekan. Tetapi kita hanya memerlukan 5 jari tangan kiri kita untuk bisa menghafalkan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa itu. Sekarang untuk 5 jarinya ya, hafalkan nilai-nilainya ini ya, nilai-nilainya jadi nilainya itu paten ya, paten untuk 5 jari ini. Ibu jari kasih nilai 0, kemudian jari telunjuk kita kasih nilai setengah, jari tengah kita kasih nilai setengah akar 2, jari manis setengah akar 3, kemudian jari kelingking itu adalah 1. Ulang ya, 0, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini berapa? Setengah akar 2. Ini 0. Yang ini adalah 1. Setengah akar 3. Setengah akar 2. 1, 0, dan seterusnya. Lalu penggunaannya bagaimana? Untuk sinus, ya, sin itu kita mulai dari ibu jari. Jadi sin 0 nilainya 0. Sin 30 nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya untuk cos kita mulai sudutnya itu dari jari kelingking. Jadi ini adalah cos 0 derajat, cos 30, cos 45, kemudian cos 60, dan ini adalah cos 90. Pertanyaannya, bagaimana kalau tangan, kosekan, sekan, dan lain sebagainya? Oke, sekarang Ibu akan share screen ya. Kita akan share screen ya. Bentar. Yang perlu diingat ya, ingat ya nilai-nilai dari kelima jarinya kita ya, kelima jarinya kita untuk jari tangan kiri ya, kita pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan, nggak apa-apa ya. Oke, sebentar. Iya, untuk 5 jari tangan kirinya kita ya, Ibu akan gambarkan sebentar. Ini ibu jari, kemudian ini jari telunjuk, jari tengah biasanya lebih tinggi ya, jari tengah, jari manis, oh jelek sekali ya, ini jari kelingking ya. Oke, jadi yang ini nilainya tadi berapa? 0, kemudian di sini nilainya adalah 1/2, di jari tengah itu nilainya adalah 1/2 akar 3, bentar ya. Oke, 1/2 akar 3, salah, sorry. Ini 1/2 akar 2, bukan 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 2, kemudian di sini adalah 1/2 akar 3, kemudian di sini adalah 1 ya. Nah, untuk putarannya itu kalau dari ibu jari ke jari kelingking, ini adalah untuk nilai sin ya. Sin ya. Nah, derajatnya berapa? Derajatnya di sini adalah 0 derajat ya, 0 derajat. Kemudian di 30 derajat, yang di sini adalah 45 derajat, ini adalah 60 derajat, kemudian ini adalah 90 derajat. Kemudian untuk cos itu putarannya adalah ke sini, dari kelingking ke sini ya. Nah, untuk yang kelingking berarti di sini untuk 0 derajat, kemudian ini adalah 30 derajat ya. Yang di sini 45 derajat, kemudian di sini adalah 60 derajat, lalu di sini adalah 90 derajat ya. Jadi ini untuk cos ya, cosinus ya. Nah, perbandingan trigonometri itu kan ada berapa? Ada 6 ya. Ada perbandingan sin, kemudian ada perbandingan cos, lalu ada perbandingan tangen. Lawannya dari sin itu adalah
kosekan, kemudian lawannya dari kos itu adalah sekan, kemudian lawannya dari tangen itu adalah kotangen ya, COT begitu. Nah, nilai tangen ini ya, tangen alfa, misalnya ini adalah sin alfa, cos alfa, tangen alfa, nilai tangen alfa itu boleh sama aja dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa ya. Kalau kosekan alfa ini berarti sama dengan 1 per sin alfa. Lalu sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Dan kotangen itu sama aja dengan 1 per tangen alfa atau sama dengan cos alfa dibagi dengan sin alfa ya. Jadi semuanya ada nih ya, ada sin dapat, cos dapat. Nah, sekarang misalnya kita mau cari nih nilai dari misalnya berapa ya? Tangen 45 derajat. Oke, tan 45 derajat. Tadi tangen kan sama dengan sin per cos kan? Sin per cos berarti ini sama saja dengan sin 45 derajat dibagi dengan cos 45 derajat. Pakai 5 jari. Sin dari ibu jari 0, 30, 45. Setengah akar 2. Berarti ini sama dengan setengah akar 2. Dibagi dengan cos 45 dari jari kelingking. 0, 30, 45. Di sini berarti juga sama dengan setengah akar 2. Maka nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Nah sekarang untuk misalnya kita mau cari kosekan, ya, CSC ya, dari 60 derajat. Kosek itu sama dengan 1 per sin ya. Berarti sama dengan 1 per sin 60 derajat. Sin 60 berapa? 0, 30, 45, 60. Oh, setengah akar 3. Berarti sama dengan 1 dibagi 1 per 2 akar 3. Ini boleh dituliskan 1 dibagi akar 3 per 2. Maka 2-nya naik ke sini. Menjadi 2 dibagi akar 3. Nah, ini kita harus rasionalkan. Caranya kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9 berarti 3. Maka ini sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke? Misalnya lagi, kita mau cari kotangen 30 deh. Boleh, nggak apa-apa. Kotangen kan 1 per tangen. Jadi berarti bisa dibalik dong sama dengan cos per sin ya. Maka ini sama dengan cos 30 derajat dibagi dengan sin 30 derajat. Nah, cos 30 derajat sama dengan berapa? Cos 30, 0, 30, oh setengah akar 3, setengah akar 3. Lalu sin 30, 0, 30, 1 per 2. Nah, hasilnya berarti sama dengan akar 3. Oke, ya seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan 5 jari ini. Lalu tambahkan lagi angka selanjutnya yang kalian harus hafal itu adalah 0,5 dengan 0,8. 0,5 dan 0,8 ya. Jadi untuk sin 37 derajat itu sama dengan 0,6, kemudian cos 37 derajat sama dengan 0,8. Lalu untuk sin 53 derajat itu nilainya ini sama dengan 0,8. Kemudian cos 53 derajat sama dengan 0,6. Kalau kita lihat ya, ini nilainya ya. Nah, sama ya. Berarti sin 37 sama dengan cos 53, kemudian sin 53 sama saja dengan cos 37. Sama aja. Untuk cos 60 nilainya itu sama dengan sin 30. Jumlahnya itu selalu 90 derajat. Oke, bisa dimengerti? Untuk apa sih kita belajar ini trigonometri ya? Mungkin ya kalian ngapain kita belajar trigonometri gitu ya. Nah, itu bisa misalnya dipakai nanti kalau misalnya ya ada sebuah tiang bendera gitu ya atau sebuah menara seperti ini. Nah, lalu kita berdiri misalnya nih di sini. Ya, lalu kita memandang ujung menara nih. Kita pandang ujung menara ke sana. Dengan sudut elevasi ya, dengan sudut elevasi misalnya di sini sudut elevasinya sama dengan 45 derajat ya. Nah, kita itu ingin tahu berapakah tingginya daripada tiang menara ini ya. Kalau mau ngukur kita mau turunin menaranya kan nggak mungkin kan. Itu cukup apa? Kita mengetahui berapakah jaraknya yang ini ya. Jarak mendatarnya, misalnya saja jarak mendatarnya adalah X ya. Kita bikin garis bantu ya dari matanya kita ini ke tiang benderanya atau menaranya ini berapa ya.
Nah, cukup kita menghitung yang mana? Hitunglah ini. Ini ya. Ini kita misalkan Y, boleh nggak apa-apa. Ini adalah Y gitu ya. Ini adalah Y misalnya. Nah, Y yang di sini berarti sama aja dong dengan X. X-nya misalnya ini sama dengan 40 meter kita berdiri dari sini. Ini bisa diukur kan, jalan-jalan aja. Tingginya orang misalnya 1,5 meter ini tingginya kita gitu ya, sampai di matanya kita. Nah, setelah itu apa? Kita mencari ini, kita menggunakan perbandingan trigonometri nih ya. Nah, sisi di depan sudut yang diketahui atau sudut elevasi itu kita namakan dengan sisi depan. Yang ini adalah siku-siku. Nah, sisi yang bersama-sama dengan sisi miring membentuk sudut elevasinya itu X ya, ini kita namakan dengan sisi samping. Nah, untuk ini, yang ini namanya sisi miring ya. Kalau kita mau tarik garis ini berapa, kita menggunakan sisi miring. Perlu diingat ya, untuk mempermudah ya, kita pakai demi, sami, desa ya. Demi. Kemudian sami gitu ya. Desa. Demi ini nanti untuk sin ya, sisi depan dibagi sisi miring. Lalu ini untuk kos. Kos itu untuk sisi samping dibagi miring. Tangan itu berarti untuk ini, desa ya, sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sekarang yang diketahui adalah ini. Yang ditanyakan adalah tingginya ini berarti kita perlu cari Y. Desa, itu makanya kita pakai tangan. Jadi tangan 45 derajat sama dengan Y dibagi dengan X. Maka Y-nya akan sama dengan X dikalikan dengan tangan 45 derajat. Tangan 45 tadi kita sudah cari di depan sama dengan 1, berarti X dikali 1 sama dengan X, maka sama dengan 40 meter. Nah, cari tingginya gimana? Ya, cari tingginya ya tinggal ditambahin aja nih ya. Tingginya ya, tinggi daripada menara nih ya. Berarti ini hanya akan sama dengan apa? Tinggi orang yaitu 1,5 meter ditambah dengan tingginya ini Y-nya ya berapa? Sama dengan 40 meter ya. Berarti ini sama dengan 41,5 meter. Oke? So, easy ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya.